Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 143, haruskah aku menjadi orang yang menamparnya setelah kau mengatakannya? Mengapa kamu di sini? Kakek Sen bertanya-tanya. Apakah kamu tidak sibuk di Huangyao hari ini? Aku sangat ingin menonton drama malam ini. Tidak bisakah aku mendapatkan balasan setelah membesarkan cucumu selama ini? Seng Xiao mengernyitkan alisnya. Kakek Sen melihat jam tangannya dan mengangguk. Semua tamu sudah datang. Sekarang saatnya untuk memulai. Kakek Sen tidak mengizinkan Mu Qi dan Mu Tangsue muncul tepat di awal upacara. Mereka adalah bintang malam ini, tentu saja mereka harus tampil terakhir. Ayo pergi. Kakek Sen memimpin jalan sementara Seng Xiao dan Mu Qi berjalan berdampingan di belakangnya. Lengan mereka saling bersentuhan saat berjalan. Jadi, Seng Xiao mengambil kesempatan untuk meraih tangannya dan mereka saling bertukar pandang. Hal ini membuat Mu Qi merasa tenang dan mantap. Xiao Xiao datang. Dia benar-benar datang. Saat mereka hendak pergi ke aula depan, Mu Tangsue tiba-tiba datang dan berkata, "Kakek, ada sesuatu yang ingin aku katakan kepada adikku." Kakek Sen berbalik dan menatap Mu Qi. Mu Qi mengangguk dan berkata, "Kakek, kamu bisa pergi dulu. Kita akan menyusul nanti." Mereka khawatir. Namun, Kakek Sen percaya pada Mu Qi. Tatapan matanya mengatakan kepadanya bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Jadi, dia memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya lagi. Malam ini akan menjadi malam Mu Qi. Kedua pria itu menghilang di koridor. Kemudian, Mu Qi bertanya kepada Mu Tangsue, "Apa yang kamu inginkan?" Mu Tangsue memegang lengan Mu Qi dan memohon, "Kakak, malam ini adalah malam yang penting bagiku. Tidak bisakah kau menceritakan masa lalu kita kepada semua orang?" "Apa yang kamu takutkan?" tanya Mu Qi. "Kakak, tidak ada yang bisa kita dapatkan dari mengungkap masa lalu. Itu akan membuat kakek malu. Kakak tidak ingin kakek menjadi bahan tertawaan, kan? Aku tidak akan melakukan apapun selama kamu berperilaku baik." Mu Qi menepis tangannya dan berjalan pergi. Namun, saat Mu Qi pergi, Mu Tangsue tersenyum jahat. "Mu Qi, kita lihat siapa yang kalah malam ini." Mu Qi berjalan ke aula depan. Pada saat yang sama, Seng Xiao sedang mengobrol dengan orang-orang yang dikenalnya. Ketika kakek Sen melihatnya, dia berkata, "Qi, kemarilah dan izinkan aku memperkenalkanmu kepada para tamu. Jadi, ini pasti Qi. Dia gadis yang sangat cantik. Kudengar dia diterima di Universitas Sengting. Luar biasa. Aku seharusnya membawa anakku bersamaku." Para tamu memuji Mu Qi untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada kakek Sen. Kakek Sen tersenyum dan menghela napas lega. "Saya tidak menyangka Jian Chuan akan bisa punya anak. Jadi, saya harus membiarkan anak-anak kembali ke keluarga, tidak peduli betapa memalukannya itu. Perwira senior, lupakan saja dendam generasi sebelumnya. Anak-anak tidak bersalah. Ngomong-ngomong, di mana adikmu?" Kakek Sen melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat Mu Tangsue dimanapun. Kemudian, dia memanggil bibi ketiga untuk pergi menjemputnya. "Bawa Tangsue ke sini." Bibi ketiga meletakkan gelas anggurnya dan mengangguk. "Jangan khawatir, ayah. Aku akan pergi sekarang." Mu Qi menatap bibi ketiga. Dia merasa drama akan segera dimulai. Jadi, dia melihat ke arah tempat Seng Xiao berdiri tadi. Namun, dia sudah tidak ada di sana. Setelah beberapa saat, bibi ketiga berjalan ke aula depan, memegangi Mu Tangsue, yang berdarah di sudut mulutnya. Bibi ketiga berteriak, "Ayah! Apa yang terjadi?" Kakek Sen berjalan ke arah mereka dan melihat keadaan Mu Tangsue yang menyedihkan. Pipi kirinya bengkak dan ada bekas jari yang jelas di pipinya. Dia ditampar seseorang. Mu Tangsue menundukkan kepalanya dan meneteskan air mata saat ditanya. "Saya tidak berani mengatakannya." "Katakan," perintah sang kakek. Para tamu berhenti dan menatap Mu Tangsue. Kemudian, Mu Tangsue mengangkat kepalanya dan menatap Mu Qi, "Dia kakak." Mendengar jawabannya, para tamu terkejut. "Kakak menamparku karena dia tidak ingin aku tampil di depan semua orang. Dia tidak ingin aku mencuri perhatiannya." Saat itu, semua tamu menatap Mu Qi dan mulai bergosip. Bagaimana dia bisa begitu jahat di usianya yang masih muda? Lihat betapa kerasnya dia menamparnya. "Kamu bilang aku yang melakukannya. Apa kamu punya buktinya?" Mu Qi bertanya dengan nada tenang. "Tidak, aku tidak. Tapi kau adalah adikku. Bahkan jika aku punya bukti, aku tidak akan melawanmu. Kakak, kita berdua adalah anggota keluarga Sen. Mengapa kau harus bertengkar denganku? Aku bahkan bukan halangan bagimu. Lihat, semua orang sangat menyukaimu, mengapa kau harus mendorongku ke jurang?" Mu Tangsue menggunakan kata-katanya dengan hati-hati, memaksimalkan kerusakan yang ditimbulkannya pada Mu Qi. Namun Mu Qi tetap tenang dan tenang. Dia tidak terburu-buru.
Tidak. Tapi beberapa saat yang lalu hanya ada kita berdua. Kalau bukan kamu, berarti aku yang menamparkan diriku sendiri. Itu konyol. Ayah, ketika aku menemukan Mu Tangsue, dia sedang berbaring di lantai, tak sadarkan diri. Kiki terlalu kejam sebagai seorang saudari. Kita bahkan tidak tahu apakah ada luka lain di tubuhnya. Bibi ketiga memainkan perannya. Ini pertama kalinya aku melihat saudari yang begitu kejam. Kau seharusnya tidak menutupinya kali ini. Dia benar-benar tidak patuh hukum. Bagaimana dia bisa melakukan ini pada saudarinya? Kakak, aku sama sekali tidak berniat bersaing denganmu. Aku tidak pernah ingin bersaing denganmu untuk mendapatkan perhatian keluarga Sen atau cinta kakek. Aku sudah mengalah, mengapa kamu masih begitu kejam? Dia sangat menyedihkan. Bagaimana bisa ada adik yang begitu kejam? Para tamu sekarang memiliki kesan yang sangat buruk terhadap Mu Kiki. Dan tentu saja, mereka merasa kasihan pada Mu Tangsue. Keluarga Sen benar-benar bingung. Mereka tidak tahu apakah Mu Kiki benar-benar sejahat yang dikatakan. Ayah, mengapa ayah tidak membiarkan Kiki kembali ke kamarnya? Ada begitu banyak tamu di sini. Tidak baik membicarakan ini di sini. Ayah akan memanggil dokter untuk memeriksa Mu Tangsue. Saran bibi ketiga jelas dimaksudkan untuk membuat Mu Kiki menghilang dari upacara tersebut. Kakek Sen mengangguk. Saat hendak mengatakan sesuatu, Mu Kiki akhirnya berkata, tunggu, ada yang ingin kukatakan. Mu Kiki, apa yang ingin kau katakan sekarang? Dia sudah ditampar olehmu. Bibi ketiga mendengus. Kau harus memikirkan reputasi keluarga Sen. Haruskah aku yang menamparnya setelah kau berkata begitu? Tanya Mu Kiki. Aku bisa pergi jika kau menginginkannya. Tapi sebelum itu, Mu Tangsue harus menjawab pertanyaanku. Apa lagi yang ingin kau perdebatkan? Banyak tamu yang melihatnya. Mu Tangsue berkata bahwa aku menamparnya karena aku tidak ingin dia mencuri perhatian. Tapi, ini tidak mungkin. Mu Kiki mengabaikan bibi ketiga dan menoleh ke para tamu. Apakah kalian tahu kenapa?